Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna 'alal 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kita puja Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta kita mudah-mudahan memperoleh keberkahan ilmu dan manfaat ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan paparan dari kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Semoga Allah memberikan manfaat kepada beliau dari karangan yang beliau tulis. Adapun yang akan kita baca adalah pada halaman 132 berkaitan tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal pada menyatakan rukun puasa dan syaratnya dan barang yang takluk dengan dia, artinya yang berhubungan dengan puasa. Bermula, kata beliau, rukun puasa itu ada 3 perkara. Pertama, niat. Dan niat ini, kata beliau, sebagai rukun yang pertama, hanya saja wajib niat itu dengan hati jua. Ya, bahasanya hati jua. Dan sunnah melafazkan niat tadi dengan lidahnya. Dan wajib berniat puasa tiap-tiap hari. Jadi tidak cukup 1 hari saja. Walaupun puasa Ramadan itu 30 hari, wajib tiap-tiap hari kita berniat. Sama ada dia puasa fardu maupun puasa sunnah. Apa contoh puasa sunnah? Seperti bulan Syawal, itu kan 6 hari. Maka tidak cukup sekali berniat saja walaupun 6 hari mau kita laksanakan. Nah, oleh karena itu harus tiap-tiap kita melaksanakan puasa itu harus dibarengi niatnya. Kemudian dari karena puasa di dalam tiap-tiap hari itu suatu ibadah masing-masing. Jadi itu ibadahnya masing-masing. Puasa hari ini ibadah ini, puasa besok ibadah besok. Jadi tidak sama. Ya. Nah, kemudian jadi ibadah masing-masing berkehendak sekalian kepada niat. Jadi masing-masingnya itu berkehendak kepada niat. Maka jika berniat seorang pada malam yang pertama, jadi di malam pertama, kalau sekarang ini nanti seandainya Ramadan kita di tahun 1441 Hijriah ini jatuh pada hari Jumat, berarti malam Jumat dia berniat pada malamnya yang pertama daripada bulan Ramadan, bahwa puasa 1 bulan Ramadan. Jadi diniatkannya pada malam itu untuk 1 bulan. Niatnya itu untuk 1 bulan. Kata beliau, tiadalah memadai akan niat seperti itu, akan dia niat yang demikian itu, begitu kalimatnya. Melainkan bagi puasa hari yang pertama jua. Jadi yang berhasil untuk niatnya tadi hanya untuk hari pertama puasanya itu saja, tidak pada hari-hari lain yang berikutnya jika dia tidak memasang niatnya. Nah, kemudian
Tetapi siyogianya, nah siyogianya ada juga seperti anjuran dari beliau ini, hendaklah ia berniat seperti demikian itu. Jadi hendaklah juga kita berniat demikian begitu pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Jadi perlu juga dipasang niat begitu pada malam pertama saja. Untuk apa? Supaya hasil pahala puasa Ramadan. Seandainya jika lupa ia akan berniat pada setengah daripada segala malamnya. Mana tahu kita terlupa di bulan-bulan yang lain. Terkadang kita lupa. Kita tidak sholat tarawih pada malam hari itu. Atau tinggal sholat tarawih orang. Atau lupa kita masang niat pada selesai sholat tarawih. Lalu terbangun kita. Bangunnya kita itu kebetulan di siang hari. Kita tidak berniat. Maka hasillah pahalanya kalau kita memasang niat yang pertama tadi. Di hari pertama tadi. Nah, itu anjuran daripada beliau. Yang demikian daripada itu pada madhab orang yang memadai akan niat yang demikian itu. Itu menurut madhab orang yang seperti itu. Jadi ada juga pandangan seperti itu. Nah, dan wajib pada puasa fardu. Nah, pada puasa fardu itu wajib berniat pada malam. Yaitu barang yang antara masuk matahari. Jadi malam itu diterjemahkan beliau begitu masuk matahari dan terbit fajar. Nah, itu sudah malam hari itu. Masuk matahari sudah dipandang malam dan terbit fajar, sama ada ia fardu Ramadan atau nazar atau kafarah, dan sama ada ia tunai atau qadha. Baik puasanya itu puasa Ramadan, nazar, kafarah ataupun puasa tunai atau qadha, maka dia fardu berniat pada malam. Dan jikalau pada puasa kanak-kanak yang memayis sekalipun. Jadi ada kanak-kanak yang sudah memayis melakukan puasa fardu, berniatnya tetap pada malam. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, malam yabit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Artinya barang siapa tiada bermalam niatnya. Kalau tidak dimalamkan niatnya, maksudnya puasa dahulu daripada fajar, maka tiadalah baginya puasa. Dan persoalan selanjutnya, tidak batal niat. Jadi kalau malam hari kita berniat, cemana kalau kita nanti beraktivitas seperti berjima hubungan suami istri, atau makan, atau hal-hal lain seperti menyengaja muntah sekalipun, atau barang sebagainya, bagaimana kondisi niat yang sudah kita pasang itu? Kata beliau, tiada batal niat sebab itu. Nah, tidak batal niat sebab itu. Maka kita sehabis salat tarawih berniat, nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Lalu malamnya kita kadang makan, kemudian lagi kadang kita melakukan hubungan suami istri, sah dan boleh. Ya, ataupun kita muntah dan lain sebagainya, maka niat yang sudah kita pasang tadi tidak batal disebabkan hal itu. Nah, kemudian selanjutnya paparan beliau, kemudian lagi, dan sah niat bagi perempuan yang haid, sah niatnya, atau yang nifas jika putus haid dan nifasnya kemudian daripada niat pada malam. Jadi kalau sudah putus haid dan nifasnya, kemudian pada niat pada malam, dia berniat pada malam. Tapi dengan syarat jika sudah genap masa sebanyak-banyak haid atau nifas, atau genap sekadar adatnya saja. Seandainya ada orang haid
sebanyak-banyak nifasnya umpamanya 10 hari atau menurut adatnya 10 hari, maka pada malamnya itu kemungkinan sudah putuslah haidnya umpamanya pada jam 10 malam ataupun jam 23, jam 11. Lalu dia berniat pada malam harinya. Jadi itu sah niatnya. Maka tiada wajib membaharui niat pada segala yang tersebut itu. Maka diketahui daripada wajib berniat pada malam itu bahwa tiada lagi memadai, tiada memadai niat jika beserta ia dengan fajar. Kalaunya seseorang berniat puasa, begitu dipasangnya niat, begitu pula fajar terjadi, itu tidak memadai atau syak dia pada niatnya. Adakah sudah jatuh ia dahulu daripada fajar atau kemudiannya? Nah, ya. Adakah jatuh ia niatnya tadi dahulu pada fajar atau kemudiannya? Nah, kalau yang seperti itu tiada memadai. Tetapi jika berniat ia dengan fajar atau syak, ya, tetapi jika berniat ia kemudian sebelumnya dia sudah berniat, maka dia syak. Adakah dia tadi berniat sebelumnya tadi itu sudah terbit fajar tatkala dia berniat atau belum terbit fajar? Sudah berniat dia terlebih dahulu. Beda dengan kasus yang di atas tadi. Nah, kasus yang di atas tadi besertaan ia dengan fajar atau syak dia pada niatnya itu. Adakah jatuh ia tadi dahulu daripada fajar atau tidak? Nah, jadi posisi yang dipasangnya niat tadi itu pertama sejajar tidak memadai, atau dia masih ragu apakah lebih dahulu niatnya tadi atau terkemudian. Nah, seperti itu. Adakah sudah lebih dahulu jatuh niatnya? Jadi jaraknya cukup sebentar. Tapi kalau yang berikutnya, seandainya dia ragu, ya, dia berniat kemudian, maka adakah dia sudah terbit fajar tatkala dia berniat atau belum terbit? Nah, ya. Tapi sudah berniat terlebih dahulu, kemudian datang keraguannya setelah itu. Nah, maka tiada mengapa karena asal itu malam jua. Dan demikian lagi jika syak ia pada siang hari. Kan terkadang ada orang pada siang harinya, aku udah berniat tadi malam atau tidak? Nah, seperti itu. Berniatnya aku tadi malam atau tidak? Lupa dia. Nah, bagaimana keadaan seperti itu? Maka ingat ia akan sudah berniat. Jika kemudian, maka ingat dia yang seperti tadi pada yang di siang hari tadi itu, ingat dia akan sudah berniat. Rupanya ingat dia akan sudah beringat. Tapi dilihat dulu ingatnya itu, dan jikalau ada waktu ingat itu, yang dilihat di sini adalah waktu ingatnya. Jika yang dilihat di situ adalah ingat waktunya itu, waktu ingatnya itu kemudian daripada lalu masa siang hari, terbanyak, lebih banyak artinya waktu ingat sebelum masuk siang harinya, daripada yang tinggal sekalipun, seperti ingat ia dahulu daripada masuk matahari, maka tiada mengapa. Yang seperti itu tidak masalah. Lupa tadi dia. Apakah dia sudah masang niat atau tidak? Posisi lupanya pada siang hari. Nah, tapi dalam konteks seperti ini kita lihat dulu kapan dia waktu ingatnya. Lebih banyak kemana, lebih mengarah kemana. Yang lebih banyak di penghujung atau sebelumnya. Nah, itu tiada mengapa. Jadi bersalahan berbeda jika lalu masa, lewat masanya,
yang tersebut itu dan tiada ingat ia akan dia, maka tiadalah sah niatnya. Jika sama sekali dia tak ingat atau sudah di penghujung dia baru ingat, begitu mau berbuka di situ dia baru teringat, rupanya udah masang niat dia. Nah, yang seperti itu tiadalah memadai atau tiadalah sah. Sama sekali dia tidak ingat atau sudah lalu masanya. Nah, inilah kajian seputar tentang masalah niat. Dan tiadalah wajib pada puasa sunnah. Jadi kalau niat pada puasa sunnah tidak wajib bermalam, maksudnya berniat. Hanya saja yang demikian itu kalau kita lakukan berniat pada malam hari terakmal, lebih baik jua. Maka memadailah pada puasa sunnah. Jadi boleh puasa sunnah itu pada siang hari memadai dan berniat pada siang harinya daripada gelincir matahari. Karena tersebut di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ia kepada rumah Ummul Mukminat Siti Aisyah. Lalu setelah itu maka sabdanya bagi Aisyah, hal indakum min ghaza? Qala la, qala fa inni ada asumu. Kata beliau, adakah pada kamu daripada makanan pagi? Maka sembahnya Siti Aisyah, tiada ada. Maka sabda Nabi bahwasanya aku puasa. Nah, disinilah dalil pembolehan bahwa boleh kita berniat pada siang hari, ya, ketika kita melaksanakan puasa sunnah. Tapi berbeda dengan puasa fardu. Jadi ada pelajaran yang terpenting dalam masalah niat ini. Pertama, kita wajib berniat setiap kita mau melaksanakan puasa. Tidak boleh kita memadakan sekali niat saja untuk beberapa kali puasa seperti Ramadan. Tidak memadai hanya sekali. Demikian juga kalau kita puasa Syawal, itu bentuk puasa sunnahnya. Nah, demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah nanti akan kita sambung pada halaman selanjutnya, halaman 133. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Semoga channel ini bermanfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.